Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman modul SMP yang telah diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Ekonomi Pancasila. Pertama-tama, saya ingin memberikan hormat saya kepada dosen Pak Budi Purwanda SEM SC PhD. Lalu tidak juga lupa hormat saya kepada teman-teman sekalian. Menjelaskan apa yang telah saya rangkum, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok saya. Untuk yang pertama, saya sendiri Muhammad Tangga Andrianto, yang kedua Bagus Prasetya Ramadan, yang ketiga Andika Bagas Hermanto, yang keempat Saiful Mukmin, dan terakhir ada Aprenda Mes. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman asal-usul Pancasila, penalaran sistem ekonomi Pancasila, dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Bung Karno sebagai pencetus Pancasila menyatakan bahwa beliau hanyalah sebagai penggali dan bukan pencipta Pancasila. Sebab Pancasila telah ribuan tahun terkandung dalam hati rakyat Indonesia. Pancasila telah menjadi corak dan karakter bangsa Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu. Karena itu, upaya mendalami sistem ekonomi Pancasila dilakukan dengan terlebih dahulu mendalami asal-usul Pancasila. Pikiran tentang sistem ekonomi Pancasila direduksi dari sebuah pikiran dan cita-cita para pendiri negara di bidang ekonomi yang dipandang sangat relevan dan menjadi solusi bagi masalah bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dalam proses pengembangan pemikiran sistem ekonomi Pancasila dilakukan pelacakan histori dan elaborasi dari sudut filsafat ilmu dengan 3 tahap pembahasan, yaitu asal-usul penalaran, serta arah haluan dan penerapannya. Penelusuran gagasan Pancasila membawa kita untuk melihat kembali perjalanan sejarah dan cita-cita bangsa Indonesia. Penelusuran sejarah bangsa Indonesia dimulai dari masa prasejarah, suatu masa dimulainya keberadaan manusia Indonesia agar memperoleh pemahaman tentang hakikat manusia. Sebab secara empiris manusia Indonesia lah yang menjadi subjek yang berpancasila. Adapun filsafat Pancasila adalah hasil dari proses adaptasi selektif atas pertemuan beragam paham filsafat dunia di Nusantara, di mana filsafat etnik Nusantara menjadi wadah bagi berlangsungnya transformasi, legitimasi, dan habilitasi gagasan dan konseptualisasi filosofi hibrid yang pada gilirannya turut membentuk hakikat manusia Indonesia. Paham kekeluargaan. Dengan filsafat etnik Nusantara sebagai sarana untuk mendalami hakikat manusia Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, lahirnya paham kekeluargaan sebagai esensi dasar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa manusia Indonesia. Filsafat etnik Nusantara memandang manusia Indonesia sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Kebangkitan bangsa. Kesadaran tentang hakikat manusia Indonesia dan paham kekeluargaan sebagaimana telah diuraikan di atas melalui proses sosial internal dan pengaruh kekuatan luar termasuk kolonialisme. Perkembangan menjadi pandangan tentang jiwa dan semangat kebangsaan. Pandangan inilah yang menjadi dasar untuk memahami kebangkitan bangsa Indonesia. Selanjutnya tentang tonggak-tonggak kebangkitan bangsa. Yang pertama, kebangkitan nasional 1908, tonggak dan konsep kebangkitan nasional terkait dengan kelahiran Perhimpunan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan deklarasi sebagai satu bangsa, satu tanah air, menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia menjadi tonggak penting. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, mengemukakan proklamasi kemerdekaan di depan seluruh warga masyarakat Indonesia, tepatnya di Jakarta. Dari rangkuman yang saya buat, paham kekeluargaan merupakan esensi dasar berkehidupan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
Filsafat etnik Nusantara memandang manusia Indonesia sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Suku-suku bangsa di Nusantara memandang manusia lahir dan hidup selalu dalam kebersamaan. Manusia memang ditakdirkan untuk hidup berkelompok dan hanya mempunyai arti dalam kehidupan berkelompoknya. Manusia akan kehilangan arti jika ia hidup sendiri di luar pergaulan hidup masyarakat. Peranan orang lain dalam meneguhkan keberadaan dan kelanjutan kehidupan manusia Indonesia. Yang pertama, bercorak religius magis, bercorak komunal dan kemasyarakatan. Yang ketiga, bercorak kontan, dan yang terakhir, bercorak konkret. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila dikembangkan dari hakikat manusia Indonesia serta paham yang menyertakan, yaitu paham kekeluargaan. Paham inilah yang kemudian dijadikan dasar dari sistem ketenagaraan Indonesia. Unsur sistem ekonomi. Pemikiran Horace Fikri 1977 menunjukkan bahwa sistem ekonomi terbangun dari unsur-unsur subsistem yang membentuk satuan kerja yang bersifat menyeluruh. Dari rangkuman yang saya telah buat, sistem adalah suatu kesatuan utuh dari bermacam-macam unsur yang saling terkait dan tergantung serta bekerja berdasarkan suatu prosedur atau mekanisme tertentu yang didasarkan pada ideologi dan dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Unsur-unsur dari sistem ekonomi terdiri dari: yang pertama ada tujuan sistem ekonomi, yang kedua ada kepemilikan sumber daya, yang ketiga ada pelaku ekonomi, dan yang terakhir ada mekanisme penyelenggara kegiatan ekonomi. Sebagai yang telah diurai pada modul pertama tadi, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuhnya. Pembangunan ekonomi nasional sebagai salah satu bagian integral yang penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan sistem ekonomi Pancasila. Karena pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Rangkaian konsep yang dikemukakan terlebih dahulu, wawancara Nusantara, ketahanan nasional, tujuan dan petahapan pembangunan, semangat dan arah kebijakan yang melandasi pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Rangkuman terkait modul 3. Kebijakan fiskal ditunjukkan untuk menjamin pertumbuhan sekaligus kepemerataan dan stabilitas pembangunan ekonomi yang sehat dan dinamis. Kebijakan fiskal dilakukan dengan prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berdasarkan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Pancasila, strategi fiskal nasional meliputi nomor 1, peningkatan kapasitas, yang kedua meningkatkan kuantitas, yang ketiga menyediakan pembiayaan dari sumber hutang, yang keempat memberikan jaminan sosial kepada fakir miskin dan anak terlantar, yang kelima menyediakan anggaran yang optimal untuk kesehatan dan pendidikan, yang keenam memberikan fasilitas fiskal seperti perpajakan dan jaminan kredit bagi industri pedesaan dan sumber daya terbarukan, yang ketujuh pengalokasikan anggaran yang lebih besar ke daerah yang indeks fiskalnya rendah dan indeks kemiskinannya tinggi. Yang terakhir, yang kedelapan, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, antar daerah, serta mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.